Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ketika menciptakan makhluk itu ada 3 tujuan yang bisa kita dapatkan dalam ayat-ayat Allah. Yang pertama, Allah ciptakan makhluk untuk mentauhidkan Allah. Dan ini Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat 56-57. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Kata Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi fungsi diciptakan makhluk, itu fungsi pertamanya untuk beribadah, mentauhidkan Allah. Jadi Allah cipta agar makhluk ini mengakui bahawa Allah lah yang menciptakannya. Maka seburuk-buruk makhluk, setelah dicipta Allah, dia tidak akui siapa penciptanya. Seburuk-buruk makhluk, iaitu setelah dicipta Allah, dia tidak akui. Jawab mereka Allah, ini fungsi pertama. Maka kita ini sebenarnya dicipta, semua makhluk dicipta itu untuk menyembah, mentauhidkan Allah. Termasuk sembahan adalah sembah yang bukan selain Allah bisa menyebabkan kesyirikan. Makanya tugas kita di dunia ini sebenarnya mudah, sederhana. Hanya sembah Allah. Mencari rezeki bukan tujuan hidup. Karena Allah suruh kita mencari ridha Allah. Rezeki itu bahagian kecil dari hidup. Itu pun disuruh cari bukan untuk membuka pintu rezeki, tapi hanya menjemput. Karena rezeki memang sudah di dalam tanggungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang hari ini yang telah terjebak ke dalam hidup mencari rezeki, itu perlu mereset ulang. Ini perlu reset ulang cara berfikir. Hidup, kenapa hidup cari rezeki? Padahal rezeki telah ditanggung Allah. Maka coba lihat gaya hidup kita hari ini. Sekolah, tujuan cari rezeki. Jadi bukan menambah ilmu agar dekat dengan Allah, bukan menambah rasa percaya semakin berkuasanya Allah pada kita, tapi hidup tujuan cari kerja. Untuk apa sekolah? Kerja. Tujuan akhir? Kerja. Semuanya kerja. Makanya mahasiswa-mahasiswa hari ini, itu tidak peduli dengan ilmu. Mata kuliah tidak penting. Dapat C pun boleh. Yang penting dapat ijazah. Tujuan cari kerja. Ilmu tidak penting. Mereka tidak peduli. Mau bisa, mau tidak, yang penting kerja. Ini sebuah kesalahfahaman di dalam fungsi kita dicipta. Allah kenapa jamin rezeki? Agar kita tidak terlalu banyak membuang pikiran untuk rezeki, sehingga kita tahu bahawa kita memang untuk ibadah. Rezeki itu tidak dicari, datang sendiri. Cuma supaya cepat datangnya, disuruh jemput. Namun janganlah hidup hanya untuk menjemput-jemput rezeki. Jadi jawab mereka Allah, itu fungsi pertama Allah ciptakan makhluk. Fungsi kedua, agar makhluk mengenal kesempurnaan Allah dan sifat Allah. Ini Allah sebutkan dalam surat At-Talaq ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi kata Allah, Allah menciptakan 7 langit, 7 petala langit, dan begitu juga dengan bumi, kata Allah. Jadi 7 petala langit, 7 petala bumi. Semua perintah Allah berlaku kepada yang tinggal di langit dan tinggal di bumi. Lalu Allah mengatakan, lita'lamu, jadi yang dicipta oleh Allah itu agar engkau mengetahui bahawa Allah itu berkuasa. Sekaligus agar engkau tahu bahawa Allah benar-benar ahata ala kulli syai'. Allah itu mampu meliputi segala apapun. Jadi itu tujuannya, agar kita ini mengenal kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, tujuan Allah menciptakan makhluk adalah untuk menguji siapa di antara makhluk yang paling baik amalnya. Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 7, Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kata Allah, Allah ciptakan yang mati dan yang hidup supaya Allah menguji kamu untuk
mengetahui siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya. Ini 3 tujuan ini sebenarnya dicipta makhluk. Jadi oleh kerana itu, malaikat salah satu makhluk Allah. Dengan beriman kepada malaikat, maka menjadi bukti kesempurnaan iman kita terhadap fungsi dicipta makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, hal seperti ini Allah sebutkan di dalam beberapa ayat yang lain tentang iman kepada malaikat, bahagian daripada bukti iman, kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 285 yang kita bacakan tadi, bahawa amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan seterusnya. Ayat ini juga menunjukkan bahawa semua yang beriman, maka salah satu iman yang harus dia percayai adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Baqarah 177, ketika Allah mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Allah mengatakan bukanlah menghadapkan wajah ke timur dan ke barat itu sebuah kebaikan. Tetapi kebaikan itu ketika engkau beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada para malaikat, kitab-kitab Allah dan para nabi. Jadi Allah ingin mengatakan apa? Proses kita menghadap Allah itu hanya unsur daripada keimanan. Dulu Islam ini awal-awal Allah minta menghadap ke Baitul Maqdis selama 18 bulan. Tapi karena Nabi merasa Baitul Maqdis juga menjadi incaran orang-orang Yahudi, tempat Yahudi dan Nasrani juga membangga-banggakan agamanya, kegelisahan Rasulullah karena tidak ingin dianggap Islam ini mengikuti Yahudi dan Nasrani, sehingga timbul fitnah, timbul ejekan, Islam itu bukan agama yang benar. Buktinya mereka saja sama dengan kita menghadap ke Baitul Maqdis. Kegelisahan Rasulullah tidak berani diungkapkan dengan lisan. Rasulullah hanya melihat-lihat ke langit, hatinya berbisik, semoga Allah pindahkan kiblat. Makanya Allah menjawab keinginan Nabi, walaupun Nabi tidak meminta langsung dengan lisan. Nabi malu, seakan-akan tidak menerima semua ketentuan Allah. Nabi tetap taat, namun kegelisahan itu yang membuat beliau melihat ke langit, mudah-mudahan kiblat dipindahkan. Lalu Allah jawab, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Muhammad, kami sudah melihat dan kami tahu engkau membolak-balikkan wajahmu ke langit. Ini maksud Allah, kami tahu apa yang ada di hatimu. Maka hari ini kami pindahkan kiblat ke arah yang engkau ridha. Di situlah berpindahnya kiblat. Namun seandainya Allah ingin pindahkan lagi kiblat, maka itu hak Allah. Jadi proses ibadah di dunia ini itu hanya bahagian daripada unsur taat. Kemanapun Allah pindahkan, kalau kita taat, suka-suka Allah. Ini seandainya Allah pindahkan kiblat menghadap ke Syam, hak Allah, kita terus taat. Makanya Allah mengatakan berbulak-baliknya wajah ke timur, ke barat, itu bukan di situ letaknya kebaikan. Karena bisa jadi Allah akan pindahkan. Hari ini kita beriman kepada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan.
nanti waktu turunnya Dajjal, kita juga disuruh beriman tentang adanya Dajjal. Dan itu bahagian daripada skenario Allah. Ujian terbesar ketika turunnya Dajjal. Tapi orang tidak boleh mengingkarinya. Dia harus yakin Dajjal itu akan muncul. Dan bahkan dalam hadis riwayat Muslim, Tamim Ad-Dari yang dulu beragama Nasrani itu pernah bertemu Dajjal. Hadis sahih. Jadi diceritakan oleh Fatimah binti Qais. Kalau saya tidak salah, Fatimah binti Qais menceritakan bahwa Rasulullah mengumpulkan sahabat pada suatu hari, dan kemudian Rasulullah mengatakan, kukumpulkan kalian hari ini karena ingin kuperdengarkan tentang kisah cerita dari Tamim Ad-Dari. Jadi dulu Tamim Ad-Dari ini Nasrani. Lalu dia masuk Islam. Apa yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari? Ternyata beliau menceritakan tentang pertemuan beliau dengan Dajjal. Silakan cek hadisnya, hadisnya sahih. Tamim Ad-Dari mengatakan di hadapan semua sahabat, di hadapan Rasulullah, bahwa dengan 30 orang satu rombongan pergi melaut, lalu kapalnya dihantam ombak, pecah, dan mereka terdampar ke salah satu pulau yang mereka tidak tahu di mana. Dan kemudian di pulau itu muncul makhluk yang berbulu, sampai Tamim Ad-Dari mengatakan saking lebatnya bulu, tidak tahu mana yang dubur, mana yang wajah, mana dubur, enggak tahu saking lebatnya bulu. Ternyata makhluk itu berbicara. Makhluk itu yang bertanya, kalian siapa? Jadi rasa keterkejutan ini ditanya balik oleh rombongan Tamim Ad-Dari, engkau siapa? Lalu dia mengatakan, aku Jassasah. Dalam hadis itu disebut dia mengaku dirinya Jassasah. Tapi Tamim Ad-Dari kemudian tidak memperlama percakapan itu karena takut ini mungkin syaitan yang menjelma. Ada makhluk binatang berbicara dengan mereka. Tapi kemudian makhluk ini mengatakan, pergilah ke di balik lembah itu ada satu tempat seperti rumah ibadah. Di situ ada yang harus engkau temui. Rombongan ini karena penasaran datang. Ternyata di situ ada seseorang yang berbadan besar. Mungkin bayangannya raksasa gitu, Pak. Diikat dengan sebaik-baiknya ikatan, kata dalam hadis itu. Dengan sebaik-baiknya ikatan. Dan kemudian makhluk itu bertanya, kalian siapa? Tamim Ad-Dari mengatakan, kami rombongan dari Arab. Dia mengaku kami orang Arab, kapal kami pecah, kami terdampar begini-begini. Nah, kemudian Tamim Ad-Dari tidak tahu itu siapa, dia bertanya balik. Makhluk itu hanya bertanya tentang apakah kebun apa itu yang disebutkan dalam hadis, kebun Baiha atau apa, lupa saya nama apa. Baisan. Nah, kebun Baisan masih berbuah. Ditanya tentang danau Tiberias. Ditanya tentang apakah sudah datang seorang yang ummi bernama Ahmad. Lalu semua dijawab. Dijawab bahwa kebun itu belum berbuah atau sudah berbuah, begitulah pertanyaannya. Saya tidak hafal seluruhnya. Nah, kemudian disebutkan danau itu belum kering, masih berair. Lalu disebutkan telah datang di antara kami bernama Ahmad. Nah, kemudian dia mengatakan, makhluk itu mengatakan, kalau itu sudah muncul, aku akan segera muncul di hadapan kalian. Dan akulah Dajjal. Jadi, ini bahagian daripada iman. Tapi semua iman itu, kita harus pulangkan bahwa, kenapa Allah atur skenario itu? Tujuannya agar kita terus meyakini bahwa akan terjadi begini. Kata Rasulullah, akan timbul zaman fitnah sampai berujung kepada Dajjal. Sehingga setiap mukmin merasa tahun dia hidup itu sehebat-hebatnya fitnah. Ini kita hidup, Pak. Kita pikir ini sudah hebat sekali fitnah kita.
Jadi orang-orang saleh ditangkap, yang berani mengkritisi langsung masuk penjara. Kita fikir ini hebat sekali fitnah sekarang. Ini sudah masuk ke masa fitnah yang hebat. Tapi ternyata kata Rasulullah, nanti fase berikutnya orang-orang yang mukmin hidup setelah kita merasakan fitnah lebih besar lagi. Lalu mereka mengira ini sehebat-hebatnya fitnah. Terus datang fase lagi, cicit kita, cucu cicit kita merasakan lebih hebat lagi. Lalu mereka merasa sudah sehebat-hebatnya fitnah. Terus saja fitnah ini sampai datangnya Dajjal. Itu iman. Namun apa yang harus kita imani? Bukan beriman bermakna percaya pada Dajjal, tapi percaya pada semua yang dikabarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau begitu intinya kita hanya mempersiapkan skenario ini. Sudah kasih tahu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Masa fitnah itu gigitlah sunnah dengan gerahammu. Disuruh gigit sunnah dengan gerahammu. Artinya jagalah apa yang telah Nabi beritahu kepadamu. Jaga baik-baik agama ini kalau ingin selamat. Disuruh gigit. Disuruh gigit, bukan disuruh letakkan di mulut. Karena kalau gigit bermakna ada yang tarik. Siapa penariknya? Fitnah. Siang dan malam kita diuji dengan fitnah. Musuh-musuh Allah diberi kedudukan. Para munafik menjadi orang-orang besar. Jadi ini hidup. Begitu pula yang dimaksud dengan fadilah beriman pada model yang kedua ini. Itu maksudnya yang engkau lakukan, ibadah, menghadap kiblat, engkau di masjid. Itu bahagian daripada iman kepada Allah. Begitu juga. Yang Allah ingin katakan bahawa iman sebenarnya adalah iman pada semua yang Allah atur. Jadi iman kepada Allah, iman pada malaikat, semua berujung kepada iman kepada aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah fenomena hidup kita sebagai seorang mukmin. Kita tidak bisa mengelak dengan semua kejadian-kejadian. Cukup terima. Makanya ketika ada seorang bertanya kepada Nabi kapan kiamat, Nabi tidak menjawab tentang kapan kiamat. Yang dijawab oleh Nabi, ma'addatta laha. Apa yang kau telah persiapkan? Jadi tidak penting tanggal kiamat, tidak penting. Tidak penting kapan datangnya sakaratul maut. Yang penting persiapan untuk sakaratul maut. Ngapain fikir tanggal sakaratul maut? Karena toh dia akan datang, wajib terjadi. Bisa besok, bisa nanti malam. Bisa 20 tahun yang akan datang. Itu bukan bahagian terpenting, tapi bahagian beriman kepada apa yang Allah tentukan fase-fase ini. Jadi semuanya sebenarnya berujung kepada ketauhidan kepada Allah dan meyakini kekuasaan dan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beriman pada malaikat bahagian daripada kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Thank you.